Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema sejarah, yaitu corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Zaman praaksara yang dibagi berdasarkan mata pencaharian dikategorikan menjadi 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Mari kita lihat apa perbedaannya. Jika dilihat dari asal katanya, ada persamaan kata, yaitu litikum. Litikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu litos, yang artinya batu. Artinya, keempat zaman tersebut menandakan zaman batu. Perbedaan dari keempat kata tersebut hanya di awalan katanya saja, yakni paleo, mesos, neo, dan mega. Apa perbedaannya? Keempat kata tersebut diambil juga dari bahasa Yunani, yaitu paleos yang artinya tua, mesos yang artinya tengah, neo yang artinya baru, dan mega yang artinya besar. Jadi dapat kita simpulkan, Paleolitikum merupakan zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu tengah, Neolitikum zaman batu baru, dan Megalitikum zaman batu besar. Oke, mari kita bahas corak kehidupan dan hasil-hasil budaya dari keempat zaman tersebut. Yang pertama, zaman Paleolitikum, atau bisa juga disebut dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Karena pada zaman ini manusia masih mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa ini diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia purba diyakini sudah tersebar ke berbagai tempat di muka bumi. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan tulang belulang manusia purba yang menegaskan keberadaannya. Di Indonesia, pada masa ini hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Pada dasarnya, ketiga jenis manusia purba tersebut merupakan satu kesatuan yang berevolusi dari zaman ke zaman. Seperti Meganthropus merupakan manusia purba jenis yang paling tua yang berevolusi menjadi Pithecanthropus. Kemudian dari Pithecanthropus berevolusi menjadi manusia modern jenis Homo. Fosil manusia purba jenis Meganthropus yang ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleozavanicus. Kenapa dinamakan paleozavanicus? Karena ditemukan di Pulau Jawa, ditemukan oleh von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Ciri-ciri fisik Meganthropus paleozavanicus antara lain memiliki tulang pipi tebal, otot kunyah yang kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, dan perawakannya tegap. Kemudian, manusia purba jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, antara lain jenis Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene Dubis di Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Kemudian ada jenis Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan oleh von Koenigswald di daerah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1936. Ciri-ciri fisik Pithecanthropus secara umum antara lain memiliki tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh yang tegap, memiliki tonjolan kening yang tebal, tonjolan belakang kepalanya sudah nyata, hidungnya lebar, isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Kemudian fosil manusia purba jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain Homo wajakensis, Homo soleensis, dan Homo floresiensis. Seperti yang disampaikan tadi, manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang lebih modern dibanding Meganthropus maupun Pithecanthropus. Hal ini ditandai dengan isi tengkoraknya yang berkisar antara 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menandakan perkembangan otaknya lebih berkembang. Kemudian cara manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya pada zaman Paleolitikum ini masih bergantung sepenuhnya pada alam.
dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini menyebabkan manusia yang hidup pada zaman ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain atau juga disebut nomaden. Karena mereka harus mengikuti gerak binatang buruannya serta sumber daya alam lainnya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dalam upaya mempermudah aktivitas kehidupan mereka dalam hal berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka membuat alat-alat penunjang yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang binatang. Antara lain seperti kapak perimbas, alat serpih atau flages, dan alat tulang.